Dan ini kulo cerita. Nanti biar sampean tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih, makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya, dan saya paling sering sholat itu ya sekarang. Itu begini, misalnya ngeten ini yang masalah nyatanya. Kulo nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kulo tiap hari di sinau. Cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat itu banyak zina. Terus yang kedua itu wayur faul ilmu dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Niku kulo baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Kulo ngereling hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kados kula, ndak mau ngomong hukum, itu nanti wong kuwolak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri, namanya anak baik. Rukin itu anak baik, karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar, namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina yo bayar, namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono kok gelem anak baik. Dia tetap zina tapi di lemah baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau muga-muga tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jeleknya mergo delok porno. Paham? Lho boten ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi. Orang nonton konser pornografi, asal kamu bayar, dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngarep dan bayar. Terus tengok-tengok, penonton itu baik sekali. Wadah delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah interpretasi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya rezekinya dari pidato. Gus ini apa jenara gelem pidato? Nggak ini kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omah kula. Kita jawab tenan, nggak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah Gus gak terangno satu aku ora roh, jadi tetap sering pidato. Lah iya, macam-macam ya. Nggak gini terus kalau tenang. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko konten. Dia ngeluh ke saya tuh, sebeli dewi jenengan itu bener. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya, ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji apa? Rasa tersinggung, harus biasa wah itu. Anggap aja ngomong ngarepe pangeran kowe tak gawe donto. Lah kowe modal apa? Itu apa? Mau satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Ya itu pegawai PNS kan bulan gaji, paham ya? Guru dia dikit. Lah itu lah. Wongnya rokan Gus, cara teori santri yo buka aurat jenenge rok. Tapi tak belanja aku bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Kita jatuh ya rokan kautan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditoto soleh bedino ning musala ning masjid tapi tak belanja. Nah jadi nyulayani kan. Pembeli yang tidak baik.
Pulang kan saiki protes. Wong kok dicoba mangkel mbek wong saleh. Dadi kamar sing wong saleh mangkel no. Sing wong rapati saleh. Nyenengno. Maksudnya rapati saleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate iku ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha karo pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mergo nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf nyumbang itu ya termasuk ilmu ilah, paham. Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu saniki kula nu sering untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmahe gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmahe gede. Nak ngomong jek ana sing ngrungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau ora terkenal ngalim, lu orang misoi ke saya semua karena pendapat saya ada napa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata hormat sama saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawuh gak enak. Ini Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar teko. Tapi nak sing bayar dia ra teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak ora rapopo. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iku ajaranku. Tak omong saking kepengenku gak gagu masyarakat. Ya, tapi wong ya tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum. Saya tidak tersinggung. Andekan sampean ndak. Nah ini kalau terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kula nu lebih nyai 5 tahun bapak wafat 2000. Mumpun mangkel tenan. Cara ora eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nah sing iki udah bagus. Yo ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Niku kula jujur kula termasuk kiai terakhir kiai gede, camat-camat lagi do semertu. Gus kula nu ndek anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu cune setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat tidak camat. Muga ora melarat itu tak bisa ya melarat repot. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kalau tidak miso ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa yo marah tuh ora oleh. Aku kok oleh. Jadi nak miso ora oleh. Aku suwak napa? Yo beda kan miso iki napa? Jadi ono. Setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Iruhin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu gak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh. Gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang ini, wes rata salam tempel lah kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ora salat apa? Kopiah, gremeng deh, mesti gak terima deh, nabo. Dua kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti salat kopiah, kok rapat dia, wah dia karpe kiai gue ideal. Ngaku karpe deh. Padahal kiai ini kesusu rapat dia kopiah bergabung nak mereka, ngurusi dia ini terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya apa? Bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor penting gini Bu. Pembayarannya apa? Lah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya.
Lho umpama aku ora disangoni pangeran, wa amilu sholihat. Ngurmat rohen ku amilu sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilu wis ora urip. Wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat matri, lewat ngurmat rohen. Ya sudah selesai. Masalahnya terus napa? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup tuh amilus. Kalau pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yang alimnya sak kulo, ya alim tenan. Ya putrane ki gede. Padha kiai ini kan buka kertu. Ini tenan mata bu iki kisah nyata. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy ikhlas. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak dulu SPC, nopo menteri, nopo sing teng TV. Wong kok mulyane ngono, buka lawange ra tau ndelok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misale ngrumusno ekonomi, ana pertumbuhan napa? Jadi kan tahu iri ta ora. Niki ora ono ngru Gus, kok tak kok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku wong kula ya wong alim kan gak wajib sungkan nang padha napa ngalim. Ya ora takok. Loh, jenengan nggak bisa tak kok. Salah ya jenengan nggak bisa tak kok. Jenengan cerita awak jenengan ini, kok tak jawab. Dia cerita. Kalau karena memang kau protes. Kulo nih wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ratono sing hormati. Kulo wis digaji. Gajine presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nah ngamal darane ngamale Dik. Ini padahal tugas e. Ngamal tenan nak kita, Gus mergo ora ono sing gaji. Tapi ora ono biji. Wah, wong buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak ya dadakno. Wong bupati rusak kok sing dadakno. Tanduk harus gawat. Kene mobil lah rusak aku tukang utak. Cerita dari protes gimana be? Kenyataan ini nopo? Terus baru dia cerita. Lewat lagi jenazah dimantau. Karena latar belakang saya kan kayak Quran. Saya tuh tidak pernah punya perasaan cemburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Ya orang pun nerang non aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya ora etis loh. Wah, apa? Lho boten iki nyata bener sampean mangkel dadi kiai bener. Mana kira usah dadi kiai urip. Nara bate buat kiai wis moden ae. Akhirnya kalau saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kulo piambak bisa. Seperti ke sekolah. Kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu wa taala hubungane opo. Ya kalau pangeran kula Allah, paribasane kula niku nulung semut sing kebulet. Utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disiji ya Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah. Mergo sing biji kula Allah lan Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kan, kok cocok Gus, kalau ada nih kepengen ngobati lo tenang. Tapi kalah memang kok, kalah memang. Enggak artinya, kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat, rantok wetel, kadang ngekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturaken. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan napa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan. Kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang.
Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan rakyat. Saya pernah juga diperut, apa jenengan ada alur fungsi menteri? Lho aku gelem ngakoni kono kudu ngakoni adil, ora aku ngakoni kono ora, lah bangkune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani ngoten, Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Sampai jangan kecil hati, saya yakin di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan, karena Anda belum jadi petani. Jadi itu banyak santri-santri wali muridnya yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kula wong top, ya wong top padha mbek menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden, kalau sampean tak latih laporannya mbek Allah Subhanahu wa taala. Lah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji.